Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDAS Trading Indicator ya. Jadi di video kali ini teman-teman ya, sedikit ngebahas tentang moving average ya. Strategi moving average kita akan kombinasi dengan beberapa indikator lainnya. Jadi teman-teman jangan bingung karena ini channel baru beranjak lagi teman-teman ya. Karena sebelumnya channel ini saya gunakan untuk channel game, jadi saya akan update channel ini menjadi channel trading ya teman-teman ya. Jadi saya udah vakum dari game, saya akan teruskan eh, channel ini dengan channel trading teman-teman ya, menjadi channel trading gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman, kita akan lihat dulu ya akurasi dari indikator ini tuh seperti apa teman-teman ya. Jadi saya akan cari titik entry-nya seperti apa teman-teman ya. Di sini saya akan lihat dulu teman-teman. Saya akan cari di mana letak profit-profitnya gitu ya teman-teman ya. Di sini ya teman-teman. Saya akan garis dulu. Oke, saya akan garis gini-gini dulu, saya tandain dulu teman-teman ya. Ya biar nggak apa namanya, biar nggak salah ya. Kita lihat dulu. Kita lihat lagi. Tunggu ya teman-teman ya. Di sini udah habis. Oke, simpelnya gini teman-teman ya. Kenapa saya tandain di sini ada dua, gitu ya teman-teman. Jadi saya akan langsung aja ya. Di sini karena indikatornya sudah saya setting sebelumnya, jadi nanti saya akan jelaskan settingannya di akhir. Jadi di awal saya akan lihatkan dulu open posisinya seperti apa. Di sini saya akan open posisi di next candle teman-teman ya. Next candle saya pakai perbandingan 1:1. Oke. Di sini ya. Rasio itu di sini ya teman-teman ya. Rasio 1:1. Oke. Kita lihat dulu teman-teman ya. Kalau misalkan kita trading menggunakan kombinasi indikator ini teman-teman lihat dari bawah terlebih dahulu. Kenapa dilihat dari bawah? Karena untuk menentukan arah tren itu lihatnya dari bawah ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Lihat di bawah di sini. Oke, di bawah sini. Kemudian lihat MA 200-nya ini yang berwarna putih ya, garis yang berwarna putih. Kemudian lihat shadow ini. Oke, yang berwarna hijau. Nah, 3 poin penting ini teman-teman harus catat. Oke. Yang pertama teman-teman kalau entry buy ya saya nggak catat lagi, teman-teman simak aja, cukup dengerin ya, simak baik-baik. Di sini lihat tanda L. Oke. Di sini tanda L itu artinya buy ya. Jadi indikator ini itu menandakan di next sinyal kita harus buy ya. Kita lihat dulu kriterianya ya. Yang pertama teman-teman untuk entry buy itu lihat ATR di sini ya. Di sini harus berwarna hijau dulu garisnya. Kemudian ada sinyal L ya di sini. Kemudian teman-teman ya, pastikan candle yang ini tuh berada di atas garis hijau ini teman-teman ya, atau shadow-shadow ini ya. Kemudian teman-teman sebelum posisi lihat ya di sini itu menembus nggak ya, menembus nggak area ini ya, menembus nggak area moving average ini, ditembus. Tembusnya di mana? Di sebelah sini teman-teman ya. Jadi ini akurasi bisa dipakai juga, ada dua cara open posisi ya, ketika menembus dengan setelah menembus ya. Nah, di sini kita pakai yang ini dulu. Oke, biar nggak bingung, cara open posisinya juga sama. Kriteria yang di bawah L, kemudian garis berwarna hijau, ya, candle berada di atas shadow yang hijau ini, ya. Kemudian candle juga harus berada di atas dari moving average 200. Oke, dan kita akan open posisi by 1:1 di perpindahan candle. Nah, seperti ini kita profit ya. Kemudian kita cari lagi untuk kriteria open posisi sell ya teman-teman ya. Kriteria open posisi sell di sini ya jatuhnya. Oke. Nah, yang pertama sama seperti yang tadi kita lihat di bawah sini. Kalau misalkan ada tanda S ya, tanda S kemudian garis ATR sudah berwarna merah ya. Kita lihat naik. Apakah dia candle ini menembus MA 200? Ya, menembus. Kemudian candle ini berada di atas atau di bawah ya. Berada di bawah dari shadow yang berwarna merah ya. Kemudian di next candle baru kita akan posisikan sell. Oke, di sini 1:1 kita profit. 2 kali entry kita sudah profit. Nah, simple kan strateginya. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet. Tapi di sini perlu diperhatikan ya teman-teman ya antara rasio TP dengan stop loss-nya ya. Teman-teman buat yang modal minim ya, kalau misalkan mau entry, tunggu dia naik dulu baru open sell.
Kalau misalkan teman-teman langsung di perpindahan candle seperti ini, takutnya teman-teman ya, karena di sini jarak SNR-nya itu masih jauh ya. Ketika candle menghela napas ke atas, kemudian baru melanjutkan turun, teman-teman kena SL dulu ya, baru penyesalan. Seperti itu. Untuk yang modal minim ya, tunggu candle naik dulu baru open posisi sell ya. Jadi sabar nunggu momen gitu ya. Kalau yang modalnya udah eh, besar ya nggak masalah gitu ya. Teman perlu yang namanya risk management, trading plan itu sangat penting ya sebelum masuk ke real trade ya. Kemudian teman-teman kita akan cari lagi kriterianya ya. Kita akan cari lagi kriterianya untuk open posisi. Karena ini shadownya warna merah, berarti kita cari posisi untuk sell. Nah, di sini, nah ini nggak bisa ya karena ini shadownya warna hijau. Kita akan cari lagi ke belakang teman-teman ya. Ke belakang, open sell. Open posisi sell. Nah di sini buy, tapi nggak masuk ya, karena di sini masih kisaran merah ya. Oh ya, time frame yang saya gunakan itu adalah 15 menit, kemudian di Euro USD ini berlaku di semua market, ada XAUD dan lain sebagainya, itu bisa ya teman-teman ya. Kemudian kita akan cari lagi. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan indikator ini itu kita harus sabar menunggu momen teman-teman ya. Lihat di sini ada. Nah, kriteria open sell di sini saya dapat lagi teman-teman. Ini yang saya bilang tadi. Oh, teman-teman modal minim itu sangat berisiko. Jadi di sini teman-teman saya akan tandai lagi ya. Nah, saya lihat dari bawah ada tanda S di sini ya. Ini artinya di perpindahan candle saya harus open posisi sell. Saya perhatikan lagi di candle ini sudah menembus MA 200 yang artinya market ini sedang downtrend. Kemudian yang kedua, yang di atas ini ya teman-teman ya, shadownya itu berwarna merah di atas ya. Dan di sini masih jauh teman-teman, jadi aman. Di sini masih downtrend. Jadi saya bisa open posisi di perpindahan candle. Nah, kalau saya pakai rasio 1:1 ini saya pasti loss. Kenapa? Karena modal saya minim ya. Tapi teman-teman sesuai dengan ujangan saya sebelumnya, kalau misalkan teman-teman mau entry di sini, lihat titik showing sebelumnya atau titik SNR. Oke, resistennya masih jauh di sini teman-teman ya. Di sini masih jauh resistennya. Oke, nah, di sini saya kasih tanda seperti ini. Resistennya di sini masih jauh teman-teman ya. Ya, oke. Nah, caranya open posisi gimana? Nah, tunggu pas perpindahan candle ini teman-teman harus nunggu dulu ya. Di sini itu masih ada titik resisten juga ya. Ya, ada di sini ya. Oke. Nah, teman-teman lihat nih, ada tiga titik resisten tertinggi, satu, dua, tiga, ya. Teman-teman kalau mau entry di next candle ya, sesuaikan dengan modal teman-teman. Kalau misalkan di sini, nah, kisaran di sini dia terjadi pemantulan ya teman-teman ya. Berarti teman-teman harus cari pas di sekitaran sini, di area SNR di sini ya. Jadi open posisinya tunggu candle menyentuh titik resisten sebelumnya, karena di situ biasanya terjadi pemantulan teman-teman ya. Kalau 1:1, lihat hasilnya. Di sini kita profit ya. Makanya penting untuk menunggu momen itu harus sabar teman-teman ya. Jadi kalau kita modal minim sabar nunggu, misalkan open posisi sell, tunggu candle naik dulu ya, mendekati area SNR sini. Kalau misalkan sudah, teman-teman bisa entry ya, biar stop lossnya itu masih 1:1 atau masih jauh di atas ya. Bahkan ketika dia mengejar ini teman-teman masih ada space ya, jadi tidak kena stop loss. Oke, sangat simpel menggunakan indikator ini teman-teman. Jadi saya nggak akan banyak lakukan backtest, teman-teman coba dan buktikan sendiri ya. Lihat hasilnya, ikuti kriterianya, gimana cara open posisinya, teman-teman simak baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita masuk ke settingannya. Jadi yang pertama indikator itu adalah 3MA ya. Ini saya klik-klik dulu ya. 3MA diklik. Kemudian indikator yang kedua itu adalah di sini ya. Nah, ini ya. Swing Alarm ATR Trend Indicator teman-teman klik ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah SAMS. Ini ya, Step MA Filter. Kita klik. Nanti kita setting dari atas dulu, dari MA dulu. Kita pakai 3 MA ya. 10, 25 sama 50. Kemudian coraknya yang pertama yang 10 itu hijau,
yang 50 itu merah, yang 200 itu putih. Oke, kita klik OK. Kemudian di ATR-nya yang tadi ya, swing ATR itu kita di sini ganti ATR-nya itu menjadi 200, kemudian ATR faktornya itu 8, coraknya semua dicentang ya, selain yang ini. Oke, di unchecklist, kemudian diklik OK. Kemudian kita masuk ke indikator yang terakhir. Indikator yang terakhir itu yang ini. Kita masuk ke settingannya, kita input, diinput sesuai dengan yang di sini teman-teman ya. Teman-teman contoh aja, ini sampai bawah seperti ini ya. Kemudian coraknya default aja, kemudian diklik OK. Simple banget teman-teman ya. Cara open posisinya sudah, tadi settingannya udah, teman-teman sekarang tinggal coba sendiri ya. Jadi ingat teman-teman, kalau trading itu teman-teman harus punya yang namanya trading plan ya. Harus manajemennya berapa, per hari trade-nya jangan sampai over ya. 3 sampai 5. 5 itu udah maksimal banget teman-teman ya. Jarang ada yang entry per hari itu sampai 5 kali trade ya. Biasanya 1 kali sampai 2 kali trade udah selesai teman-teman ya. Untuk trader profesional, kalau misalkan trader yang masih seperti binary gitu ya, wah udah tamat lah. Per hari itu bisa sampai 10 sampai ya, berapa kali lah itu ya. Karena apa? Ketika dia loss dia komplain, ketika dia profit dia ke bablasan gitu ya. Bablasan dalam artian pengen profit, 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 profit dan profit gitu ya. Akhirnya loss doll gitu ya teman-teman ya. Kalau di forex teman-teman harus sabar, tunggu momen ya, cari entry yang baik dan cocok menurut eh, strategi trading teman-teman, yang mana yang cocok itu yang dipakai ya. Kalau misalkan nggak cocok teman-teman bisa skip ya. Kemudian kalau ada pertanyaan teman-teman bisa chat di kolom komentar atau langsung masuk ke grup Telegram gitu ya teman-teman ya. Jadi simpel banget strategi ini, teman-teman bisa gunakan. Oke, itu aja video dari saya. Next saya akan bahas beberapa video menarik lainnya ya. Jadi indikator yang akan saya review juga sangat menarik teman-teman ya. Profitnya juga cukup lumayan. Tapi saya masih menunggu hasil dari backtest settingan dari nilai-nilai indikatornya teman-teman ya. Oke, itu aja video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.